Lur, jumpa lagi bareng aku Lina di channel Prigel Supel. Oke guys, buat kalian yang ingin memulai hal baru di dalam hidup kalian, tapi kalian tuh masih banyak keraguan, mulai hari ini cobalah untuk merubah mindset kalian. Karena perubahan akan tercipta jika kita mau mencoba, jika kita berani memulai. Tapi sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video. Oke? Oke guys, di video kali ini agak sedikit berbeda nih karena aku bakal ditemani sama seseorang yang spesial banget buat aku. Kalian pasti penasaran kan siapa dia? Oke, langsung aja kita panggil orangnya. Sini. Oke, halo guys. Oke, kenalin, nama aku Her. Loh, kok Her? Ya kan bener. Aku Her, kamu Lina. Kalau digabungin jadinya Herlina. Garing ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh ya, ngomong-ngomong, kita mau ngapain nih? Oke, di video kali ini kita bakal review buku. Review buku. Menarik juga tuh. Oke, jadi gini, aku punya nih satu buku yang menarik dan menurutku cocok banget nih buat kita sharingin ke teman-teman dan ke penonton setia channel YouTube Prigel Supel. Mau tahu nggak? Boleh. Apa tuh? Oke, aku kasih tahu. Tada! Cepet banget ya? Iya dong, kan udah disetting. Oke, jadi ini tuh buku karya Brené Brown yang judulnya The Gift of Imperfection, tak apa-apa tak sempurna. Hilangkan pikiran kita harus jadi apa, jadilah diri sendiri. Wih, keren banget gak tuh? Dari judulnya aja udah kelihatan menarik gitu loh. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kenapa sih kok nggak apa-apa nggak sempurna? Padahal kan di zaman sekarang banyak orang nih yang ingin terlihat sempurna gitu supaya mereka itu dapat pengakuan dari orang lain. Di buku ini itu dikatakan kalau hidup yang kita jalani itu merupakan sebuah pola. Pola yang terbentuk akan memberikan sebuah arti sesuai dengan apa yang sering kita lakukan dan bagaimana cara kita berpikir. Nah, mencintai diri sendiri itu artinya kita mengetahui setiap kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita dan kita mau untuk mengakui hal itu. Dalam kehidupan kan kita nggak bisa nih memberikan apa yang nggak kita miliki ke orang lain. Makanya buku ini itu mengajarkan kita supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ingin kita jalani, bukan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang kita anggap harus kita jalani. Dalam konteks ini ya, menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ingin kita jalani itu bukan berarti kita bisa hidup semau gue, kita bisa hidup ugal-ugalan, kita bisa hidup ura-uran. Enggak kayak gitu. Tapi kita nggak perlu hidup berdasarkan pendapat orang tentang diri kita. Oke? Karena dengan demikian ketika kita bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang ingin kita jalani, maka kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sepenuh hati. Nah, kalau ngomongin soal menjalani kehidupan dengan sepenuh hati nih ya, itu bukanlah sebuah pilihan yang dapat kita ambil satu kali aja. Misalkan nih, oke, hari ini aku memutuskan aku ingin hidup dengan sepenuh hati lah, menjalani kehidupanku dengan sepenuh hati lah. Tapi cuma hari ini doang, besok udah enggak lagi. Nah, itu nggak bisa. Karena menjalani kehidupan sesuai dengan sepenuh hati gitu kan, itu merupakan sebuah proses dan dapat dikatakan itu merupakan perjalanan seumur hidup kita. Ya, aku setuju sih kalau kita itu harus mulai belajar untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sepenuh hati, kemudian kita juga bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ingin kita jalani gitu kan. Karena emang beberapa orang kan pasti ada kan orang yang ingin terlihat ada gitu kan, terlihat kaya, dia ingin membeli barang-barang branded tapi ternyata itu barang yang dibelinya itu utang gitu kan. Ya, menurutku kalau itu mereka masih bisa bayar nggak apa-apa sih, tapi kalau sampai dia itu dikejar-kejar debt collector gitu kan, itu kan sama aja dia sendiri gitu kan yang membuat dirinya sendiri itu nggak bahagia dan seakan-akan selalu kurang gitu loh, nggak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Dan juga kalau zaman sekarang tuh cewek nggak cowok sama aja sih ya, kalau soal fisik kadang juga ingin terlihat sempurna gitu kan, supaya terlihat sempurna gitu, tapi kadang
justru itu yang menyakiti diri sendiri gitu, iya kan? Oke, iya bener banget tuh. Jadi gini, iya setuju sih. Dan Brené Brown juga nih ya, di buku ini tuh dia juga mengatakan cewek dan cowok itu suka merasa kesulitan gitu kan ketika pendapat, perasaan dan keyakinannya itu bertentangan dengan tuntutan gender yang ada di budayanya gitu. Oke, ambil contoh aja ya. Sederhananya tuh kayak gini. Misal nih di Indonesia, cewek gitu kan. Itu kalau ini kita misal ngomongin soal standar kecantikan cewek di Indonesia. Kalau zaman sekarang itu kan pasti selalu berubah kan standar kecantikan cewek itu. Nah, anggap aja kalau di zaman sekarang itu cewek dikatakan cantik kalau misal dia tuh body goals. Dia langsing, dia tinggi, dia putih, atau dia berpenampilan yang baik gitu kan, lemah lembut. Nah, kalau si cewek ini ingin bermain aman, ya dia harus bisa mencapai standar-standar itu gitu, supaya dia bisa terhindar dari perkataan-perkataan orang yang mungkin aja bisa nyakitin dirinya. Begitu juga dengan cowok. Misal nih, cowok dapat dikatakan keren kalau dia itu six pack, kemudian dia itu tinggi, dia itu gagah, atau dia itu memiliki status sosial yang bagus gitu kan. Nah, kalau si cowok ini tuh pengen bermain aman, ya dia harus mencapai standar itu supaya mereka itu bisa diakui oleh orang lain. Mereka mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan demikian, mereka itu akan bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang orang lain mau. Mereka tidak bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ingin mereka jalani gitu. Padahal nih ya, kalau kita ngomongin menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ingin kita jalani, itu kan artinya kita ingin menjadi diri kita sendiri gitu kan. Padahal ketika kita ingin menjadi diri kita sendiri itu adalah soal bermain gak aman. Mengapa demikian? Karena ketika kita memutuskan untuk menjadi diri kita sendiri, maka itu sama aja kita keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, itu artinya kita sedang melangkah ke wilayah baru. Nah, ketika kita sedang melangkah ke wilayah baru, maka kita akan dengan sangat mudah terjatuh. Kita akan mudah sekali untuk terjatuh. Misalkan ya, kita sedang mencoba hal baru gitu kan, memulai hal baru. Dan kita pasti belum terlalu menguasai itu kan, namanya juga masih pemula. Ketika kita belum menguasai suatu hal, maka orang itu dengan sangat mudah akan meremehkan kita, akan menghina kita, akan menertawakan kita, akan menjatuhkan kita. Apalagi nih ya di zaman sosial media yang seakan-akan udah nggak ada batasannya kayak gini. Orang itu akan dengan sangat mudah berkomentar, wah apaan sih ini, ih jelek banget, mendingan nggak usah ngapain-ngapain daripada hasilnya cuman kayak gitu, ih jelek banget gitu kan. Nah sayangnya mereka itu melakukan itu secara nggak bertanggung jawab. Maksudnya nih ya, mereka itu melakukan secara anonim. Misalkan aja pakai fake account gitu. Dan menurutku di zamannya sekarang itu orang lebih banyak seperti itu. Iya sih bener. Dan di zaman sosial media yang sekarang itu kan jadi kayaknya tuh kekejaman, kemudian rasa nggak bertanggung jawab. Orang ingin berbuat jahat itu sangatlah gampang, murah, dan berlimpah gitu loh. Saking gampangnya juga, iya nggak sih? Betul. Jadi ya kejahatan memang jadi semakin lebih banyak dan lebih murah. Betul banget tuh. Keren banget sih itu. Ternyata isinya tuh keren banget ya. Iya kan? Ya emang keren, kayak yang aku tadi bilang, emang buku ini tuh keren. Padahal ini baru sedikit loh. Wow, belum ada setengah. Masih penasaran? Oke. Mau dong, lanjutin. Oke. Pasti penasaran, kita juga lagi. Pasti penasaran. Terus gitu nih ya, di buku ini itu juga dikatakan gitu. Ketika kita ingin menjadi diri sendiri dan berani, penting untuk diingat bahwa hinaan itu akan selalu menyakitkan. Tetapi ketika kita berjalan melawan arus dan kita ingin menampilkan siapa diri kita di hadapan dunia gitu kan, beberapa orang itu akan merasa terancam. Mereka akan merasa iri dan mereka ingin menjatuhkan kita. Tapi
kita tidak boleh kebal terhadap hinaan, terhadap kritik dari orang lain. Karena ketika kita menutup telinga dan kita tidak mau mendengarkan kritikan dari orang lain, mendengarkan saran dari orang lain, maka hubungan kita dengan orang lain akan menjadi tidak efektif. Padahal ketika kita ingin meningkatkan diri kita, kita juga membutuhkan orang lain. Dan terkadang perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan bagi kita itu justru menjadi rambu-rambu untuk kita, oh ternyata aku tuh udah salah ya, oh ternyata itu sebaiknya aku seperti ini ya, gitu. Jadi kadang juga orang lain yang mungkin aja perkataannya itu menyakitkan buat kita, tapi justru itu bisa menjadikan kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi diri sendiri, itu memanglah bukanlah hal yang mudah, karena kita akan sangat mudah menerima yang namanya hinaan, menerima yang namanya perkataan yang mungkin aja menyakitkan diri kita, gitu kan. Nah, di buku ini juga nih dikatakan keberanian adalah ketika kita mau menjadi diri kita sendiri dan kita mau menampilkan siapa diri kita, tetapi kita tidak kebal terhadap kritikan, kita tidak kebal terhadap hinaan, kita tidak kebal terhadap komentar-komentar dari orang lain yang mungkin aja itu menyakitkan diri kita. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi diri sendiri nih ya, itu pasti ada risikonya. Tetapi akan ada risiko yang jauh lebih besar ketika kita memutuskan untuk menjadi seperti apa yang orang lain katakan, yang orang lain inginkan dari kita. Dan justru kita malah memendam setiap karunia ataupun talenta yang ada di dalam diri kita. Iya. Setuju sih aku sama apa yang kamu omongin barusan, karena emang ya itu. Dan kadang kan juga ini ya, kadang kan kita juga ingin gitu kan tampil sempurna gitu kan, memberikan yang terbaik gitulah. Iya. Apalagi misal nih ya, kalau kadang kan kita kalau ingin memiliki rasa untuk kita tampil sempurna gitu kan, itu kan bisa aja itu jadi motivasi buat diri kita sendiri supaya kita itu bisa memberikan yang terbaik gitu kan. Dengan demikian ya kita bakal memiliki persiapan yang matang. Nah, kalau kayak gitu, benar gimana tuh menurutmu? Kalau menurutku nih ya, selagi itu tuh masih positif tuh kan, memberikan dampak positif, itu nggak masalah. Tapi ya jadi permasalahan adalah ketika itu memberikan dampak negatif ke diri kita. Misalkan nih, ketika kita memiliki jiwa yang perfeksionis gitu kan, kita ingin memberikan segala sesuatunya itu sempurna, kita ingin terlihat sempurna, kita ingin bertindak secara sempurna gitu. Dan pada akhirnya kita tidak mentolerir kesalahan sedikit pun. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan dan itu berdampak pada hasil yang kita harapkan, pada akhirnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan ada rasa malu. Rasa malu itu akan muncul di dalam diri kita, dan bisa saja rasa malu itu akan berdiam diri di dalam diri kita selama beberapa hari, yang mengakibatkan akan timbulnya rasa kekecewaan pada diri kita, yang berujung pada kita akan selalu menyalahkan diri kita sendiri. Nah, menurutku itu sih yang jangan sampai itu terjadi gitu kan. Tapi selagi itu masih berdampak positif karena itu memberikan sebuah motivasi, menurutku nggak masalah sih. Nah, nih berarti jadi menurutmu perfeksionis itu bagus nggak sih supaya kita bisa selalu terlihat sebetulnya aku gitu. Juga belajar banyak sih dari buku ini gitu kan, apalagi tentang perfeksionis gitu kan. Nah, kalau di buku ini itu dikatakan perfeksionis itu nggak sama dengan upaya untuk menjadi diri yang terbaik. Jadi perfeksionis adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan bahwa ketika kita dapat tampil sempurna, kita dapat bertindak sempurna, kita dapat terlihat sempurna, kita dapat hidup sempurna gitu kan, maka kita akan terhindar dari rasa sakit, dari dihina, kemudian direndahkan, dan perasaan malu. Perfeksionisme itu bagaikan perisai
perisai seberat 10 ton yang kita gotong kemana-mana, yang kita bawa kemana-mana, karena kita anggap itu dapat melindungi kita. Padahal sebetulnya perisai itu adalah sebuah penghalang kita agar kita bisa lari dan terbang. Perfeksionis dan upaya meningkatkan diri secara sehat itu adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya yaitu kalau perfeksionis itu berfokus pada orang lain. Apa ya yang akan orang lain pikirkan terhadap kita? Tapi upaya meningkatkan diri secara sehat itu berfokus pada diri sendiri. Apa ya yang bisa saya kembangkan dari diri saya? Apa ya yang bisa saya tingkatkan dari kemampuan yang saya miliki? Gitu. Ya, aku baru tahu loh kalau ternyata itu perfeksionis dan upaya meningkatkan diri secara sehat itu adalah dua hal yang berbeda. Aku pikir tuh ya kalau kita perfeksionis ya kita otomatis bakal meningkat gitu loh, karena kita kan ingin selalu memberikan yang terbaik gitu kan, selalu terlihat sempurna. Iya, sama, aku juga baru tahu kalau ternyata perfeksionis dan upaya meningkatkan diri secara sehat gitu ya, itu adalah dua hal yang berbeda. Keren banget sih bukunya. Setelah aku baca buku ini, gila, mantap banget loh. Belum ada setengahnya loh, ini aku baru ngomong 2 bagian aja dari buku ini, belum ada setengahnya. Oke, gini aja. Oke, aku punya ide nih. Oke, gimana kalau teman-teman ya, buat teman-teman yang suka sama review buku ini, tertarik gitu kan, mungkin teman-teman juga masih ada sesuatu yang ingin teman-teman tahu gitu dari buku ini, karena kan bukunya emang keren banget gitu kan. Teman-teman bisa komen aja di bawah, nanti kita bakal bikin review buku lagi buat teman-teman gitu, karena emang mengingat durasinya yang ya udah hampir setengah jam. Iya bener, kayaknya emang durasinya udah lumayan lama nih, udah hampir setengah jam lebih. Betul. Oke, keren banget sih bukunya. Nggak salah sih kamu merekomendasikan ini buat teman-teman kita, penonton setia YouTube Prikil Supel. Oke, jadi sampai di sini dulu aja kali ya video kita. Oke, kalau kayak gitu mendingan kamu deh yang closing. Oke, aku yang closing nih ya. Sekali-sekali closing. Aku coba closing. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya video review dari kita. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Dan pastinya buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga buat follow Instagram @AngelaHerlina. Oke, bye-bye, see you on the next video. Bye-bye. Terkadang kita memilih untuk menjadi seperti apa yang orang lain inginkan, supaya orang lain bahagia tanpa melihat apakah kita sudah bahagia atau belum. Iya.